Oke, saat ini saya bersama dengan Harja Jaladri, wasit unggulan dari Indonesia. Bung Harja, gimana kabarnya Bung Harja? Alhamdulillah baik. Baik. Ya. Selamat Idul Fitri dulu, minal aidin wal faizin. Iya, makasih Mas, sama-sama. Minal aidin wal faizin juga. Ya. Mohon maaf lahir dan batin. Kesibukan apa belakangan ini, Bung Harja? Basket kan udah nggak ada ya. Ya kesibukannya ya paling ke kebon, ke empang. Apalagi Mas. Saya punyanya kebon sama empang. Tapi belakangan bukannya ada beberapa kegiatan saya baca di media sosial gitu mengenai webinar gitu segala gitu. Ya, kalau itu ya memang ada beberapa penggagas gitu manggil saya untuk jadi pembicara di beberapa webinar memang. Ya. Sama mungkin sama FIBA juga sama ya. FIBA juga rutin tiap seminggu sekali kita bikin webinar juga. Ya. Zoom meeting juga, bukan webinar ya. Zoom meeting. FIBA ngundang kita wasit-wasit di lingkungan Asia terutama diundang untuk melakukan Zoom meeting, membahas masalah peraturan, bahas macam-macam lah. Dibagi banyak banyak grup gitu. Ada elit 1, elit 2, elit 3, dan sisanya. Gitu. Kualifikasinya apa sehingga bisa dikategorikan sebagai elit 1, elit 2, elit 3 itu? Kurang tahu tuh, mereka yang menentukan. Mereka yang menentukan. Tapi ke elit 1 tuh rata-rata wasit-wasit yang sudah di World Cup, rata di Olimpiade, World Cup. Gitu. Bung Harja juga termasuk di sana dong berarti? Alhamdulillah. Oke. Wasit kan tidak hanya harus mengingat atau mengerti mengenai peraturan FIBA, tetapi saya perhatikan juga bahwa wasit juga harus istilahnya itu menghafal ya dengan trik-trik yang dilakukan para pemain, karena pemain ini kan terkadang ada salah satu aktivitas yang memang menjadi istilahnya keunggulan mereka supaya bisa mendapat competitive advantage dibandingkan dengan lawan-lawannya gitu. Entah itu melanggar peraturan apa masih diperbolehkan pelanggaran. Apakah itu juga di-sharing juga antar wasit gini, Bung Harja? Ya, di wasit itu sebenarnya kalau kita mau jadi wasit yang baik itu istilahnya kita tuh tidak hanya melulu untuk belajar masalah role atau interpretation dari peraturan yang update sekarang, misalkan di sekarang tahun 2020 gitu ya. Kita tidak perlu belajar tentang role 2020 atau interpretasinya saja, atau kita nggak melulu latihan fisik saja, tetapi wasit yang baik itu memang harus aspek yang lain gitu dalam latihan. Aku bisa bilang begini, preparation atau persiapan kita sebelum memimpin pertandingan adalah kunci kesuksesan kita ketika kita memimpin pertandingan. Saya bisa bilang seperti itu. Jadi kalau preparation kita itu bagus, itu saat memimpin pertandingan kita benar-benar sudah siap. Saat memimpin pertandingan kita sudah semua senjata itu sudah ada, tinggal perangnya saja, intinya kan seperti itu. Salah satu preparation itu adalah scouting. Kita tuh dibekali untuk melakukan scouting sebelum memimpin pertandingan. Enaknya lagi di IBL itu kita kan sudah punya video ya, rekaman, entah itu kita bisa minta ke IBL-nya sendiri atau kita bisa lihat di YouTube gitu kan, kita download dari media sosial, dan kita bisa lihat scouting, bisa scouting tim-tim secara tim bahkan secara individu. Kita juga ada itunya juga Mas, ada panduannya untuk melakukan scouting itu seperti apa, kita udah ada panduannya. Jadi kita sebenarnya sekarang ini akhir-akhir ini istilahnya kita sudah enak kok dari jadi wasit itu, lebih enak maksudnya. Karena untuk scouting kita udah ada panduannya. Untuk dari si offense seperti apa, defense seperti apa, semuanya itu istilahnya kita udah ada panduannya gitu. Kita tinggal mengikuti panduan itu dan kita scouting tim dan pemain secara individu seperti apa. Jadi begitu kita mimpin di pertandingan, masuk di lapangan,
semua sudah ada gitu loh, apa namanya, preparation-nya sudah ada. Tetapi yang paling penting buat scouting itu sebenarnya adalah, salah satu yang penting adalah kita nggak boleh prejudge. Itu jadi masalah kadang-kadang. Kayak misalkan ada pemain A itu kebiasaannya kalau misalkan, apa namanya, dia sering melakukan traveling saat post play. Jadi jangan sampai kita pas saat post play karena dia sering melakukan traveling, belum traveling kita ambil traveling, itu yang bahaya. Jadi prejudge itu yang paling bahaya dari scouting. Tapi scouting itu sangat perlu, sangat penting sekali. Recently scouting itu apa namanya, kegiatan yang sangat penting atau persiapan yang sangat penting buat wasit untuk apa namanya, menuju atau supaya kita bisa memimpin pertandingan dengan baik. Itu sih Mas. Tadi kan masalah scouting Mas ya. Kalau di IBL 2020 ini apa wasit ada nggak sih yang bisa mengkategorikan ini pemain ini rewel, pemain ini yang paling banyak apa maunya Ya kita gitu? scouting kok Mas. Ada sih beberapa pemain yang kita sudah tag gitu kan. Oh pemain yang ini kan mungkin kalau kata Mas tadi rewel gitu. Oh ini rewel, tapi bukan berarti kalau rewel terus kita akan jadi apa namanya, kita akan benci atau kita akan atau apa dalam artian akan apa ya, prejudge tadi ya. Oh, ini rewel nih. Saya harus bagaimana? Kita cuma preparation secara mental. Kita preparation kalau itu terjadi. Kalau misalkan mereka rewel, batasnya di mana kan itu yang harus kita persiapkan. Tapi kalau soal rewel tidak aja kan haknya mereka Mas ya. Dalam artian mereka mau rewel, mereka mau melakukan apa haknya mereka. Kita tinggal mempersiapkan aja gitu. Batasannya apa? Kalau dia sudah melampaui batas, kita harus bertindak seperti apa? Itu sih yang harus dipersiapkan sama kita secara mental sama secara rules juga kan, batasan dari rules, dari sisi mental kita siapnya seperti apa, mempersiapkan mental kita ketika mereka rewel, di compare dengan rules, apa yang harus kita perbuat dengan apa namanya, perilaku seperti itu. Game kontrolnya seperti apa, manajemennya seperti apa yang harus kita lakukan. Bung Harja, dari pengalaman Bung Harja itu ketika memimpin satu pertandingan di IBL umpamanya itu ya, seberapa melelahkannya secara psikis untuk memimpin satu pertandingan itu bagi seorang wasit? Dalam artian begini, idealnya seorang wasit itu memimpin berapa kali pertandingan seminggu? Kalau tergantung level pertandingannya Mas, sama level gamenya gitu ya. Kalau seminggu sih ideal Mas ya, 3 kali nggak masalah Mas. 3 kali nggak masalah kalau dengan high pressure, high quality gitu Mas ya. Kalau pertandingan yang soalnya gini Mas, ketika saya mimpin terus terang kalau mimpin di IBL tuh kadang-kadang lebih capek ketimbang saya mimpin di FIBA Mas. Maksudnya di pertandingan FIBA gitu. Nggak tahu kenapa, mungkin secara psikologis gitu Mas ya. Mungkin akan lebih tertekan kalau di negara sendiri, kalau di sana lebih plong gitu, lebih bebas saya mau apa namanya, mimpinya gitu, merasa lebih free gitu, mungkin saya juga coba mengevaluasi diri, tapi menurut saya sih mungkin itu masalah psikologi. Karena kan masalah psikis kan bisa mempengaruhi fisik juga Mas ya. Kalau idealnya sih kalau menurut saya pribadi kalau dengan intensitas tinggi nggak masalah kok. Setiap hari juga sebenarnya nggak masalah sih, Mas. Saya pernah juga kok di kejuaraan Asia di Jepang, di Asian Games di Korea 2014, 10 hari berturut-turut saya mimpin terus, Mas. Jadi sampai final waktu itu. Jadi dari sudut keperwasitan kayak umpamanya memimpin 3 game berturut-turut selama 3 hari di IBL itu sebenarnya nggak ada masalah, nggak ada kayak. Kalau saya pribadi sih nggak masalah. Nah, nggak masalah. Ya, maksudnya sekarang tinggal faktor wasitnya kan. Kalau dia bebannya tinggi, ya mungkin akan terkuras sih Mas. Pressure-nya tinggi. Nah sekarang kan pertandingan sekarang di IBL nggak ada pertandingan yang kayak dulu lah jomplangnya terlalu jomplang banget atau tekanannya nggak terlalu tinggi. Sekarang hampir semua game pressure-nya tinggi, semua game high speed. Ya sebenarnya sih kalau berturut-turut terus ya cukup melelahkan juga sih sebenarnya. Kebayang dulu waktu misalkan awal-awal saya gitu dengan pressure seperti ini mungkin akan jauh lebih melelahkan juga. Gitu. Ya menurut saya pribadi sih 3 kali ya ideal lah 3 kali. Kalau misalkan lebih dari 3 kali menurut saya ya akan
akan terpengaruh juga kalau buat saya ya. Mungkin bagi yang fisiknya bagus mungkin nggak mengaruh. Sekarang Mas dengan umur saya sekarang ya. Dulu waktu di 2014 nggak masalah 10 kali gitu kan. Sekarang kayaknya 3 kali, 4 kali maksimal lah udah gitu kan berturut-turut. Gitu. Harus Sebenarnya stres bener-bener. ya, sebenarnya ketika Bung Harja memimpin satu pertandingan itu lebih banyak bagaimana membagi konsentrasi. Ini kan game basketball ini kan game yang sangat cepat. Ada 10 pemain di tengah lapangan, ya kan? Perpindahan bola dengan cepat, angle-nya juga berubah-berubah. Sebenarnya konsentrasi seorang wasit itu pada waktu pertandingan ada di mana? Harus ada, apakah fokus di satu titik aja atau bagaimana? Atau terpecah-pecah atau bagaimana, Bung Arja? Ya, kita udah punya metode sendiri Mas untuk memimpin pertandingan. Konsentrasi memang wasit kan harus bisa membagi konsentrasi lebih dari satu titik. Cuman memang yang namanya fokus untuk fokus untuk melihat sesuatu memang harus ada skala prioritas, Mas. Kita punya skala prioritas. Skala prioritasnya apa? Misalkan ketika terjadi one on one, skala prioritas kita adalah refereeing the defense. Misalkan refereeing the defense itu kita harus memfokuskan pemain yang defense tanpa mengabaikan yang offense. Itu definisi dari refereeing the defense, gitu kan. Bagaimana caranya kita bisa lebih fokus ke defense ketika one on one. Ketika kita sedang off ball, misalnya wasit center ya, wasit yang posisi center itu biasanya dia off ball. Yang diperhatikan banyak. Kita akan refereeing back gitu. Refereeing back itu lebih dari satu pasang pemain yang harus diperhatikan. Nah, aspek-aspek apa kita udah punya metodenya sih Mas sebenarnya. Yang paling utama sih buat kita kalau kita punya fundamental yang bagus atau dari awal kita sudah fundamental perwasitannya bagus, IOT-nya bagus, IOT itu individual officiating tekniknya bagus, semuanya dilaksanakan dengan baik, itu akan lebih mudah untuk mewasiti karena semua berhubungan sama habit, Mas. Kalau kita sudah melakukan itu rutin dan menjadi habit, itu kan udah jadi muscle memory kita ya, udah jadi memori ototnya di kita, sehingga sesuatu itu tinggal usah mikir gitu, Mas. Oh, kalau ada orang drive, saya harus bergeraknya kemana tuh nggak usah mikir gitu. Kalau dulu kita mikir kan, ada orang drive ke arah kiri, oh saya harus geraknya ke kanan supaya harus berlawanan dengan progres permainan, misalnya gitu ya. Itu kan cara bergeraknya wasit itu, Mas. Kalau progresnya ke kiri, saya geraknya ke kanan. Kan ya itu ada di IoT-nya kan seperti itu, di individual officiating tadi kan harus seperti itu dengan alasan dan segala macamnya sudah dijelaskan di sana. Dan kalau kita misalkan melakukan IoT dengan baik dan sudah melakukan itu, menjadikan itu sebagai habit, melakukan berulang-ulang, melakukan juga mental image training-nya juga, dalam artian kita nggak cuma latihan melakukan saat di lapangan, tapi saat sebelum pertandingan, kita juga di luar pertandingan, kita juga melakukan mental image training itu tadi untuk melakukan salah satu teknik-teknik tadi, itu akan lebih cepat menjadi muscle memory di kita. Teorinya kan katanya kalau saya dikasih tahu sama instruktur di FIBA itu, 10.000 kali repetisi akan menjadi muscle memory. Tapi kalau dibantu dengan mental image training tadi, dengan imagery atau dengan teknik yang lain di mental image training tadi, akan 3.000 repetisi udah jadi muscle memory buat kita. Jadi kayaknya kalau kita melakukan itu ya kayak kita makan kan nggak mungkin salah, maksudnya nggak mungkin nggak ke mulut ya, nggak mungkin ke hidung kan Mas ya, kira-kira seperti itulah. Wasit juga sama, kalau fundamentalnya sudah diasah dari awal dan misalkan melakukan habit itu secara benar gitu kan, ya akan apapun situasinya kita udah melakukan dengan sendirinya kita akan melakukan itu. Sama kayak orang naik sepeda ya. Fundamentalnya itu ya. Sama kayak orang naik sepeda ya. Fundamentalnya itu harus benar gitu aja. Masalahnya fundamentalnya salah, sama kayak pemain. Syutingnya formnya salah tapi masuk terus bisa jadi kan. Wasit juga salah, mungkin nggak sama. Gerakannya salah, tapi kok keputusannya benar terus ya. Mungkin deh. Tapi kemungkinan itu kalau di wasit kecil. Kalau fundamentalnya salah, kemungkinan akurasi keputusannya pasti rendah. Pertanyaan terakhir nih Bung Arja. Dari pengalaman dan juga sepanjang karir Bung Harja menjadi wasit, terutama di basket Indonesia ini, Bung Harja bisa melihat seberapa jauh perkembangan dari kompetisi bola basket Indonesia saat ini dibandingkan dengan pengalaman Bung Harja selama bertahun-tahun menjadi wasit ini. Ya, kalau awal-awal saya menjadi wasit kan, saya kan awal-awal tuh mimpin di Liga Cewek, Mas ya, di tahun 2000 saya mimpin di Kobalita saat itu, masuk ke IBL itu tahun 2004.
saya masuk ke IBL, baru masuk ke IBL 2005 Mas, 2005, maaf 2005. IBL pertama kan 2004 Mas ya, tahun keduanya IBL saat itu, IBL yang lama Mas ya. Itu tahun 2005 saya baru masuk ke IBL. Kalau di liga tertingginya sih saya merasakan di 2005 itu yang membedakan tuh mungkin ininya Mas ya. Dulu tuh penontonnya tuh istimewa gitu Mas. Kita sempat penonton tuh sempat nggak ada lah Mas ya. Sempat saya tambah berkurang. Kadang-kadang juga buat saya pribadi saat memimpin itu agak sedikit berbeda lah. Saat awal-awal jadi wasit di liga tuh kayaknya euforia penontonnya tuh istimewa sekali. Tapi akhir-akhir ini sih memang sekarang udah mulai berkembang lagi penontonnya kalau saya perhatikan gitu ya. Itu buat saya pribadi atmosfer yang ya membuat lebih semangat Mas. Kalau buat saya pribadi itu lebih semangat untuk memimpin pertandingan. Kalau dari sisi kualitasnya saya melihat memang dengan adanya pemain asing ini dari sisi kualitas pertandingannya buat kami wasit itu jadi jauh lebih bagus karena adanya banyak pemain asing yang dengan kualitas yang bagus Mas ya. Di satu sisi Mas, yang nggak tahu dari sisi yang lain mungkin dari sisi pembinaan atau apa saya kurang mungkin nggak begitu paham. Tapi dari sisi perwasitan dengan meningkatnya kualitas permainan otomatis juga kualitas kami wasit juga akan meningkat dengan pesat juga. Jadi kalau dari sisi kualitas pertandingan, kualitas permainannya gitu Mas, saya melihat maju pesat sekarang ketimbang yang dulu gitu ya. Kalau dulu kan banyak pemain, karena dulu zaman saya waktu di IBL awal itu kan tidak ada pemain asing. Oke, Bung Harja. Terima kasih waktunya nih, kita bincang-bincang malam singkat ini. Kita mendapatkan Sama-sama Mas. Pandangan yang berbeda bagaimana melihat basket dari kacamata seorang wasit, dari seorang Harja Jaladri. Terima kasih waktunya. Stay safe Bung Harja, sukses selalu. Semoga kita bisa melewati masa pandemi ini dengan baik dan kita bisa menonton basket kembali ya, back to normal. Amin. Makasih, udah kangen banget wasit ini Mas. udah kangen untuk niup peluit nih Mas ya. Iya Mas ya. Oke Bung Harja, stay safe. Thank you. Ya, stay safe.